Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu litammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para guru, para ustaz, para tokoh masyarakat, dan para pemerintah, dan juga jamaah yang istiqomah menegakkan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Mudah-mudahan istiqomahan ini bisa sampai akhir hayat, sehingga mendapatkan kesuksesan, yaitu husnul khotimah. Karena tolak ukur kehidupan seseorang itu sukses adalah akhir kehidupannya husnul khotimah, dalam keadaan beribadah, dalam keadaan berbuat baik sampai akhir hayat. Para jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan, bertepatan Hari Santri, ya, selamat Hari Santri Nasional. Pokoknya yang ngaji itu disebutnya santri. Ya, jadi yang ngaji di sini santri semua nih. Jadi sudah punya hari, yaitu Hari Santri Nasional. Bahkan kiai nggak punya santri, nggak punya hari kiai. Hari Kiai Nasional ada, ya santri mah ada harinya, masya Allah luar biasa. Ya, karena apa? Yang ngaji baik berita Rasul minal mahdi ila lahdi. Makanya status santri mah ya sampai mati. Selama masih ngaji, maka itu statusnya adalah santri. Para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, giliran saya besok yang pawai. Tadi sudah ketemu rombongan yang pawai. Saya besok pagi ya dari Gerah Persada, PGC 2, Rawalele, Kirana sekarang Kirim Cibitung, Golden baru kembali ke Gerah Persada. Kalau mau lihat silakan dibikin jalan. Atau online aja lihat di Facebook saya. Insya Allah saya menggerakkan santri dan wali santri untuk senantiasa berpartisipasi dalam memperingati Hari Santri Nasional. Insya Allah ngajinya masih 66, ya masih yang poin 66. Bulan kemarin masih ingat
tahu katanya orang dia bulanan. Jangan kan bulanan minggu kemarin hilang. Ya. Yes, pokoknya 66 kali itu ngajinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul asyiratu 'anil Hasan Basri. Utawi maqalah kang kaping 10 iku tetep saking Syekh Hasan Basri rahimahullah. Syekh Hasan Basri masuk ke ulama tabi'in. Ulama tabi'in. Ya. Jadi bahkan diselidiki masih dekat dengan Rasulullah, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimahullah, muga-muga rahmati sapa Allah laula lamdanu la khasabatil ardu wa ma fiha. Laula lamun ta'ala wali abdal maka yakti kekerem al-ardu apa bumi wa ma fiha. Ruya anna usatu riwayatakan anna usatu kambing Nabi sallallahu alaihi wasallam qala usnatika ya kambing Nabi al-abdalu utawi wali abdal arbauna iku 40 rajulan wong lanang isnani wa isruna lan 20 siji Islam ning negeri Islam wa samaniyata asyara. Kelawan negara Irak ulama mata semangsa-mangsa mati minum saking kabeh wahidun sapa salah suwiji saking 40 lanang. Abdallah maka mengganti Allah sapa Allah maka nau ing tempate wali ing tempate wahid. Baida jana maka tegalan tegaan amru apa ya perintah kubido mangkate pundut kabeh kulung sekabeh wali abdal kabeh pamindah dalika mangkas ing dalem sandinge mengkono mata kamu saatu maka jumeneng saatu apa kiamat. Ngerti ya? Orang. Oh, gini artinya ya. Ini ucapan Syekh Hasan Basri. Ya, Syekh Hasan Basri ngomong begini, laulal amdalu la khasabatil ardu wa ma fiha. Kalau seandainya enggak ada wali abdal itu kekasih Allah sebagai paku bumi. Wali Allah ya, bukan wali murid ya, wali Allah itu sebagai pakunya bumi. Makanya kalau nggak ada wali la khasyafatil ardh, bisa jadi hancur bumi ini. Bahkan wa fiha ya, sok isi dunia sisi bumi ini hancur kalau nggak ada wali abdal. Wali abdal itu kekasih Allah sebagai paku bumi dan nanti totalnya nggak banyak. Dan juga rahasia wali mah ya, mana ada wali ngaku-ngaku ya, nih gua wali nih ya, bisa terbang naik garuda ya, bisa jalan di air iya, naik perahu ya, wali mah tuh bisa jalan di air ya, bisa menghidupkan ya sesuatu yang mati wali karena mempunyai karomah, kemuliaan, kedahsyatan, keajaiban yang dikaruniakan oleh Allah kepada kekasihnya para wali. Atau wali menyamar sholat aja yang nggak pernah kelihatan, ya. Makanya yang
maghrib, isya. Pokoknya yang nggak pernah ke masjid itu wali, yang dia baru biarin aja. Wali murid. Ya. Wali aku nggak nampak. Ya, bajunya kayak biasa-biasa aja karena takut ketahuan kewaliannya. Ya, takut ketahuan, ya udah. Wah, akhirnya dicari orang. Ya, untuk dimintakan doanya karena maju. Ya, pasti kerubutin orang, pasti dicari. Ya, makanya gak ada yang tahu wali, kecuali wali yang tahu. Ya, aku wali. Ada nggak sekarang? Ya ada. Kalau nggak ada udah hancur ini bumi. Ya, la khasyafatil ard wa man fiha. Ya, pasti tenggelam bumi ini karena gak ada pakunya. Cuma di mana saja wali itu? Kan begitu. Ya, apakah ada di Indonesia? Kan begitu. Tetap dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu ucapan Syekh Hasan Basri. Jadi wali Abdallah sebagai pakunya bumi, la khasyafatil ardu wa ma fiha. Waduh, apakah ada pesan-pesan wali Abdal itu? Atau wali Abdal ya punya petua-petua, boleh gak dikasap wali itu? Ya boleh, silakan jamaah mau jadi wali mengapa? Tapi ingat petua-petua wali Abdal itu sijil. Barang siapa yang banyak tidur, maka hatinya gak bakalan lembut. Para wali enggak banyak-banyak tidurnya. Kita mau 8 jam. Jadi kata dokter tidur sehat 8 jam. Bener-bener 8 jam tuh 8 jam beneran. Ya, atau wali enggak banyak tidur, apalagi di bawah jam 12. Ya, ada yang tidur melek semua. Makanya bersyukurlah tuh kepada siapa? Para wali-wali, para ulama-ulama yang jam 3 udah pada bangun. Adanya pondok-pondok pesantren yang bangun, santri yang pada tahajud, yang pada tahajud tuh sebagai penawar. Penawar apa? Penawar bencana negeri ini. Ya, yang selalu bersujud berdoa di keheningan malam. Para malaikat turun, malaikat rahmat melihat orang-orang yang sedang bersujud di bawah jam 12. Dan kita nggak tidur. Ya, makanya jangan membenci ulama, nanti kewala. Ya, nah, itu CCTV dirusak, akhirnya dirusak juga CCTV-nya. Ya, itu kan kewala akhirnya kan. Ini lagi ramai. Ya, coba udah ketimpa sama Lesti. Kalah kasusnya sama Lesti. Ya, Sambo udah ke laut, kalah sama Lesti. Ya, ngeribut emak-emak Indonesia. Ngurusin Lesti. Yang dapat duit Lesti, yang ngurusin emak-emak Indonesia. Ya kan? Itu ngapain laporin suaminya akhirnya dicabut lagi kan? Ya, orang musyawarah aja dulu. Ya, enggak lama dicabut. Ya, ternyata masih sayang juga. Lah ke situ ngajinya ya. Kembali lagi ke kitab. Ya, jadilah khasyafatil ardu wa ma fiha. Lah Ustaz tahu yang punya TV saya juga. Ya, manusia bukan malaikat. Ya, arema dan persebaya. Tahu-tahu dia mainan malam ribut hampir 130. Nanti ada ganti aja channel. Ada Lesti. Ya, jadi nggak sengaja. Kembali lagi ke kitab. Ya, ruwiya annahu, dan riwayatkan annahu setune kanjeng Nabi. Nih, ada berapa sih memang wali itu dijelaskan sama kanjeng Nabi? Qala al-abdalu lupa tadi petua wali abdal. Silakan mau dicontoh monggo, kalau nggak kuat dosa. Atau apa? Ngurangin makan, ngurangin tidur. Jangan banyak-banyak tidurnya. Ya, cukup tidur dari jam 9 sampai jam 1. Jam 1 ke bawah jangan tidur lagi. Dan kita kan jarang tidur jam 9.
Masih setengah 6. Udah habis, jangan ada nilai kalau nggak sah. Tapi diganti jadi kodokan nilai ta'ala. Usolli fardhu subhi rokaatil mustaqbil qiblati kodokan nilai ta'ala. Ini bagi jamaah yang sholatnya setengah 6. Udah nggak berlaku lagi sholat setengah 6 untuk bulan Oktober. Ya. Waktu suruhnya jam 5 lewat 26. Masih pada kesiangan, udah nggak zaman. Oktober bilangin gitu. Ya. Yang kita takutin lagi November itu yang kita takutin. Ini bisa jadi subuh tengah 4. Habis jamaahnya. Ludes. Mudah-mudahan gak nyampe tengah 4 dah. Ya, subuh tengah 4. Waduh, repot urusan. Ya, panjangan sholawatan. Ya, nggak ada yang datang semua. Pada parit semuanya di rumah. Ya, insya Allah mudah-mudahan gak nyampe lah. Ya, November itu. Tambah kesini kok tambah 14 ya Pak. Ya, minggu depan 45. 4 jam 4 lewat 5. Wah, udah habis ya subuh. Hati-hati. Jadi kodokan nilai tanah kalau bangun setengah 6 sholat. Karena sudah habis waktu sholat. Waktu sholat itu harus diketahui, bahkan menjadi syarat saatnya sholat. Gak ngerti waktu sholat, gak sah sholatnya. Bagaimana kalau seandainya lagi sholat dapat 1 rakaat tiba-tiba azan? Lanjut apa berhenti? Ini saya tambahin ilmu fikih. Kata siapa? Ya. Oh, Bapak lagi sholat Allah. Terus berdiri lagi. Pas berdiri lagi, di dalam kitab Fathul Mu'in 1 rakaat itu sudah termasuk adat, maka semuanya masuk adat. Jangan berhenti. Lanjut aja. Contoh zuhur. Nah, sekarang coba zuhur jam 4, jam 12 kurang berapa? Asar aja jam 3 kurang kan? Ingat sekarang sudah dirubah semua jadwalnya. Ya, nama alam sudah dirubah semuanya. Lah ini lagi sholat zuhur. Karena sholat zuhurnya mepet. Ya, dapat 1 rakaat tiba-tiba azan asar. Itu tetap lanjut karena sudah dapat 1 rakaat padahal habis waktu zuhur. Kecuali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu berhenti sholatnya. Jangan dilanjut. Ya, beres saja baru sholat kodokan tidak. Kenapa? Karena sudah habis, belum dapat 1 rakaat, sudah azan asar. Tuh, ya. Jadi perhatikan, kalau sudah dapat 1 rakaat itu termasuk adat. Tuh, jadi petua wali akal 1 aja ngake akan turun. Karena ngake turun mah gak bakal hatinya lembut, pasti akan keras. Orang yang banyak tidur itu hatinya keras. Apalagi tidur itu dalam Islam mah diatur. Jangan sekali-kali tidur habis subuh, bisa rizkinya seret. Tuh, hati-hati tuh. Jangan sekali-kali kalau mau tidur karena ngaku nggak bisa tahajud, tunggu dulu matahari agak naik baru tidur. Ini habis sholat dari masjid pindah ke rumah langsung ngorok lagi. Itu bisa seret rizkinya. Ntar dulu subuh itu ngandung berkah, wiridan lah sampai matahari naik, sampai habis waktu subuh barulah berdiri sholat isyraq. Sudah isyraq itu yang paling betul tuh ngewirid. Ini kalau waktunya luas ya, sampai habisnya waktu subuh. Habis waktu subuh sholat sunat isyraq. Nah, pulang ke rumah barulah tidur karena semalamnya habis ngewirid, habis zikir. Tuh coba praktekin, tenang hidupnya. Ini bagi yang free dan juga hari libur. Hari biasa begitulah bahaya. Ya. Ini mah hari libur aja seminggu sekali.
sekali lah begitu praktek insya Allah berkah. Ya, jangan tidur subuh itu. Dan ya tidur habis asar error. Coba kalau nggak berjaya 2 hari aja nggak usah lama-lama. 2 hari saja. Coba habis sholat asar tidur error. Ya, iya. Kalau nggak percaya, jangan cengenges per 2 hari. Ya, ngomong sendiri, senyum sendiri itu gara-gara tidur habis asar. Jadi atur di Islam mah. Ya, boleh tidur itu adalah tidur siang boleh sekitar jam 11. Ya, waktu kailulah namanya. Itu pun nggak boleh sampai 8 jam. Jam 11 kalau banyak sejam doang sampai waktu jokor bangun gitu. Supaya apa tidur siang? Supaya malamnya bisa bangun. Kalau jarang tidur siang, malamnya ngantuk, nggak bisa bangun tahajud. Itu cara tidur, tapi itu cara tidurnya kiai. Kalau tidurnya karyawan ya SP ya. Jam 11 sudah nyari tempat tidur di lab ya atau di kantin lah. Bukannya bangun tengah malam itu mah. Nah, SP 1 bisa jadi. Ya, jangan itu mah. Nanti kalau sudah free aja. Ya, sudah free itu baru tidurlah jam 11. Bangun dulu insya Allah pasti jam 1 jam 2 pasti bangun. Ya, tapi tahajud ya, alhamdulillah bangun gara-gara jam 11 tidur lagi ya, sholat tahajud. Selanjutnya apa sih petua wali afdal itu? Mudah-mudahan kita bisa mencontohnya ya. Yang kedua, sapa bae wong ing ngakehaken mangan pasti ora bisa tangi bengi. Aku nggak bakalan jadi wali itu mah. Ya, orang makan dulu. Ya, orang yang banyak makan nggak bakalan bisa bangun malam. Ya, coba bayangin sarapan. Habis sarapan makan siang, sore makan lagi. Habis maghrib makan, sebelum tidur nasi goreng. Saya yakin nggak bakalan tahajud, benar. Ya, nah ini ucapan wali loh. Ya, ucapan wali. Ya, bisa nggak kita kurangin makan? Tentu nggak bisa. Makanya wali makan tuh sukanya untuk kekuatan ibadah. Nih supaya semangat ibadah ya makan. Ya, makan. Jadi makan itu untuk kekuatan ibadah. Nah kalau kita makan enggak. Kalau ya, berhenti. Ya itu. Waduh kayaknya jauh kita mah jadi wali ya. Oh jauh. Makanya kan tahu deh ya, bukan makasih Allah kita ya. Udah berapa tuh? Ya, ketua wali apa? Kaping telu nek sapa wonge sering berteman karo wong bodoh atau wong zalim, maka sangat sedikit sekali ya kemuliaannya dia ya di dalam keistiqomahan yang beribadah kepada Allah, di dalam istiqomahan beragama. Jangan kebanyakan berteman sama orang bodoh. Ya, makanya di dalam bab lain itu barang siapa duduk bareng bergaul dengan orang-orang soleh, maka Allah tambahkan ketaatannya. Tuh. Ya, jadi berteman sama orang-orang cerdas, orang-orang yang beragama, insya Allah istiqomah, nggak bakalan keganggu. Nah ini berteman sama orang zalim, orang bodoh pasti keganggu. Yang tadi dah istiqomah, yang tiba-tiba yang berteman dengan orang zalim pasti keganggu ibadahnya. Makanya para wali, maka kenapa muslah? Ya. Kenapa berpindah dari tempat itu? Dia untuk mencari kenyamanan beribadah supaya tidak terganggu. Itu doang sebenarnya. Dan karena apa? Teman itu bisa mengganggu. Kalau nggak percaya silakan. Ya, bertemanlah sama orang fasik. Orang fasik itu ya orang
berbuat kerusakan. Contoh, ya, kongko sama orang-orang fasik datang waktu sholat, ya, Allahu Akbar. Dulu ya saya mau sholat, kamu sudah lama waktu sholat, boleh diajak, enggak usah langsung juga apa-apa. Kan besok juga ada lagi sholat, ya. Aja nih, tampil nih lagi sekap-seter. Ya, oh iya, saya nih udah sekap-seter, udah lama-lama itu bocah dimakanin semua, udah dimakan sekap-seter tinggal itu iya. Ntar habis ini kan gampang jatuh sholat bisa. Oh iya, ya lanjut. Gara-gara berteman sama orang fasik, ya. Coba kalau berteman sama orang soleh, Allahu Akbar, itu ayo. Yang paling utama adalah awal waktu. Jangan mengulur-ulur. Kenapa? Karena kelalaian berawal dari menunda-nunda. Oh, iya, ayo. Ya, silakan berteman. Bukan berarti anti teman, bukan. Ya kalau bisa mengkondisikan tetap keistiqomahannya, ya tidak masalah. Tapi kalau nggak istiqomah, berubah. Ya, silahkan berteman sama siapa, tapi saya sudah istiqomah. Ketika aja saya harus sholat, harus pulang. Nah itu istiqomah. Ya, tapi nggak bisa, pasti nggak enak ninggalin teman CS lagi. Ya, CS mah kemana-mana sama dia terus. Ya, tapi CS kan orang-orang taat supaya nambah pahala. Ya, kenapa? Nah, karena kita usianya sudah begini, masih berteman sama orang fasik, ketinggalan. Ya, ketinggalan kita, habis waktunya. Ya, orang-orang sudah pahalanya banyak, kita masih sedikit. Nah ini, di sini kita harus perhitungkan terhadap waktu. Ya, sudah usia begini, harus hitung-hitungannya jeli, tepat. Bukan santai lagi. Ya, di sinilah berlomba-lomba ngumpulin pahala sebanyak-banyak. Jangan sampai nanti 24 jam sama dari Allah, nilai pahalanya berbeda. Biarkan sahabat kita tapi kita jangan sampai itu. Hati-hati, jangan bermain-main dengan waktu. Dan modalnya sama dari Allah 24 jam. Kenapa pahalanya kita sedikit? Ya, kenapa kita ibadahnya berkurang? Ya, makanya kalau lihat itu ketaatan, lihat urusan akhirat itu yang tinggi. Oh, dia aja rajin sholat, kenapa saya tidak? Waktunya sama. Dia kerja, saya kerja. Dia punya keluarga, saya punya keluarga. Kenapa dia rajin, saya enggak? Sayang berusia. Oh, kalau mau hitung-hitungan dan anak memang harus dihitung. Makanya kenapa subuh itu harus baca surat Sabbih sunahnya sama Al-Qosyah, ya. Supaya apa? Mengira-ira, menghitung-hitung. Sekarang sudah subuh, artinya apa? Berarti hilanglah umur kita sehari ketika datangnya waktu subuh. Sambil semua kita baca terjemahannya untuk mengira-ngira, menghitung-hitung. Tapi sunnah ya subuh itu Sabbih, maghrib sunnahnya Al-Kafirun. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Kalau ada yang komplain, Ustaz itu kayaknya suratnya Al-Kafirun baik kalau maghrib sama Al-Ikhlas, buka Fathul Mu'in. Ayo ngaji sama saya. Gitu. Ayo ngaji sama saya, kita ditantangin. Ngaji apa kayak gitu ya. Nah, saya kan masih punya guru, ayo ke rumah guru aja. Baru gitu. Enaknya jadi santri tuh begitu. Ya, makanya jadi santri mah enak. Ya, saya masih punya guru, ayo berguru gitu. Nah, coba kalau nggak punya guru, gurunya apa? Kitabnya 40 washab. Ya, Rodotul Istiabra. Ya, Jawahirul Facebook. Ya, gurunya Syekh Google Rodotul ada semua di Google, mau ngaji apa saja. Tapi nanti nasabnya kemana Google? Nanti di akhirat dari si Google nggak ada, misalnya nggak ada setrum, ya nggak ada apa, Oppo nggak ada,
Ya, atu wali mah menghindari itu tuh. Ya, menghindari keramaian karena takut keganggu, menghindari sahabat takut keganggu, saya pengen istiqomah saja. Kebawa sahabat demi Allah, kebawa. Bisa nggak kita istiqomah? Yang tadinya rajin ke sekarang kendor, ya, maka bertemanlah dengan orang-orang pintar, orang-orang soleh, insya Allah akan istiqomah. Udah berapa tuh? Jauh kayaknya kita ya. Jauh. Yang keempat ya. Sapa wonge ngatikaken gibahan bohong sebagai kebiasaan, maka kecil sekali ya mati kita membawa keimanan, membawa iman. Ya kita kurangi. Makanya maaf yang sering sakit pinggang ada? Banyak. Itu adalah akibat sering bohong. Gak berani kalau ngomong sama sakit pinggang tadi. Nah, itu. Ternyata 75% penyakit itu dari diri kita sendiri. Makanan itu hanya 15%. Katanya makan ini nanti darahnya tinggi, makan ini nanti kolesterol, hanya 15%. Makan boleh tapi jangan banyak-banyak, maksudnya begitu. Dan tersiksa kalau begini nggak boleh makan, begini melupakan. Ya daging kambing enak kok. Ya, hanya 15%. Ya, makan aja, tapi jangan banyak-banyak, maksudnya begitu. Loh ini, wah daging enak banget. Akhirnya apa? Maunya jangan kolesterol kamu. Ya, makan ikan asin jangan, itu asin. Harus makan apa? Harus sekali makan. 15%, 10% itu dari keturunan. Keturunan itu hanya 10%. Ya, jangan ini anak dilamar sama ya orang sono lupa jangan bapaknya bengek. Ya. Punya nanti mantunya bengek juga kan. Jangan begitu, hanya 10% kok kebenarannya. Ya bapaknya bengek gak bakalan anaknya bengek. Jadi hampir 75% dari kita, terutama pikiran. Makanya kita jarang ngomong tapi banyak mikir. Istri banyak ngomong tapi sedikit mikir. No, sebelah udah bangun lagi. Iya, udah gitu doang kita menjawabnya iya, tapi mikir. Kita dari mana ya gitu? Makanya dari pikiran itu timbul penyakit. Maka yang mati duluan adalah kita. Coba diteliti, banyakan janda apa banyakan duda? Dan itu, makanya itu jadikanlah kita imam tuh janda-janda tuh. Ya, napakahi. Ya, tapi kalau ada izin, kalau nggak ada jangan. Yang banyak mati itu bapak-bapak. Kenapa? Karena banyak mikir. Yang banyak umur ibu coba perhatikan, kan? Banyak mati itu bapak-bapak karena pikirannya banyak. Ya, kenapa bisa menimbulkan emah? Emah itu menurut penelitian karena stres. Oh, bukan karena telat makan segala macam, karena banyak mikir. Kolesterol karena terlalu banyak diam. Udah tua kok diem. Yang kolesterol tetaplah itu gerak, nyapu rumah. Rasulullah yang nyapu rumah kok, padahal laki-laki. Ya, contoh Rasulullah nyapu rumah, yang ngejahit bajunya sendiri. Kalau zaman sekarang ketika gosok, nyetrika. Nah itu kita yang udah tuh diem aja. Ya, ngopi diem, udut diem. Ya, tambah kalau geraklah sholat subuh, sholat duha, qobliyah, ba'diyah, sendi-sendi 360 pada keisi semuanya. Insya Allah nggak kolesterol.
pasti akan membenci dunia. Karena kita nggak tahu dunia. Dunia itu tunggangan akhirat. Dunia kalau ditunggangi juga ngebut, lalai gak sholat. Dunia itu tunggangan. Makanya jangan ditunggangi. Pasti ngebut. Sholat subuh bablas, ya zuhur lewat, asar lupa, ya dibawa ke dunia ngebut lagi. Ya hati-hati, jangan naik. Percaya dan jangan naik. Lah kalau nggak naik, pasti ketimpa kendaraan. Wah, ketimpa kendaraan mati juga. Ya, maka ngambillah pertengahan. Jangan naik dan jangan diam. Ya, insya Allah aman. Ya, ini menuju sholat, baik ikhtiar enggak, itu juga bahaya. Ya, pasti kalau ketimpa sama dunia. Ya, artinya apa? Ayo, awali dengan subuh, setelah subuh kita ikhtiar dunia. Nah, begitu. Insya Allah berkah. Ya, tapi awali dulu dengan subuh berjamaah. Jangan tinggalkan subuh berjamaah. Itulah awal yang bagus. Ya, itulah yang sudah desain oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam tidak ada ceritanya kesiangan. Kesiangan pasti akan terus, ya, gak bakalan berkah. Tuh, yang ketiga Pak, yang keempat, jangan bohong, jadi kebiasaan ghibah yang ngomongin orang. Selanjutnya adalah petuah wali abdal. Sapa wonge gaul karo manusia, maka setitik kemungkinannya ngerasakan manis ibadah. Tuh ya Allah, jadi gak boleh gabung sama manusia. Nah, gabungnya sama siapa ya? Tuh khawatir begitu tuh. Kalau gabung sama manusia, nanti nggak merasakan nikmatnya manis ibadah. Ya artinya pilih-pilihlah, jangan sembarangan gabung. Ya, coba kalau kita gabung sama kiai yang guru kita sama apa, ya pasti akan tersentuh. Yang pasti akan ingat akhirat terus, ingat Allah terus. Kenapa? Pasti ngajaknya kebaikan, kebenaran. Pasti akan nikmat itu ibadah. Ya, itu makanya sempatkanlah dalam seminggu itu, sisihkan satu malam menuju jalan akhirat. Terserah mau di majlis mana saja, itu sempatkan satu hari atau itu satu malam dari 6 dari 7 hari, satu malam untuk akhirat. Supaya apa? Supaya bisa menutupi 6 hari itu kekurangan-kekurangan keutamaan yang hilang begitu saja. Ditutup di malam minggu, ditutup di malam Senin ada taklim, malam minggu ada taklim. Manfaatkan itu 2 hari. Ya, yang 5 hari untuk ikhtiar dunia. Kaping 6 terakhir. Sapa wange berarti ridho manusia. Ridho manusia itu begini, pengen disenangi orang, pengen dihormati orang, pengen diaku orang. Hati-hati, itu ridho manusia. Maka gak bakalan itu dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena niatnya ridho manusia. Udah hilangkan itu pengen pengakuan, udahlah. Ya, mau ngakuin syukur nggak juga yang apa. Mau manggil ustadz ya syukur, mau manggil orang gila juga biarin aja. Tapi ya ustadz nggak gila lah. Ya, jadi mau manggil orang biasa saja, mas pak, dari panggil ustadz biarin aja. Ya, lah orang di hadapan lanjut. Lah di hadapan Allah mah bukan karena fisik, bukan karena penampilan, bukan karena kekayaan, bukan karena kegagahan, bukan karena kegantengan. Itu bukan. Nah, saya mau dihormati, mau terserah. Ya, dihormati ya syukur, tapi saya nggak pengen dihormati. Udah begitu. Insya Allah tenang. Tetapi kalau pengen dihormati, nanti gak ada yang menghormati, kecewa
lewat ngambek nggak ke masjid lagi. Karena niat awalnya salah. Hati-hati, banyak ustadz yang begitu banyak. Ya, ustadz Purik ada, ustadz Purik. Ustadz Purik nggak dijadwalin imam ngambek. Ya, udah nggak masjid lagi. Berarti belum apa-apa, itu masih mengharap ridho manusia. Ya, masih mengharap ridho manusia. Udahlah. Ya, orang itu kalau dipuji karena kita memang lagi sukses. Ya, coba kita kalau melarat gak ada temennya, bener gak? Benar. Coba kalau sukses itu pasti banyak temennya. Nah, kita melarat ditinggalin. Kenal satu hari karena kita sukses ngaku-ngaku saudara, bener gak? Tahu nggak? Yang kemarin bawa mobil kotor itu saudara saya itu, nggak jauh sama dia saya, ya nggak jauh, dekat banget ya. Coba kalau dia melarat, mohon maaf ya, itu bukan saudara, bukan bapaknya saya itu, ya, bukan bapaknya saya, jauh sama dia saya, ya, tuh. Jadi kita itu ketika sukses pasti banyak teman, banyak sahabat, tapi jadi yatim kalau kita melarat. Ya, jadi yatim kita melarat, boro-boro ada silaturahmi ke rumah. Ya, boro-boro salaman, kita nggak punya apa-apa. Ya, itu makanya kalau sukses pasti banyak bapaknya, banyak sahabatnya. Tapi kalau kita melarat itu pasti jadi yatim, nggak bakal ada yang ngakui. Tuh, jadi hilangkan itu pengakuan dari manusia, pengen disenengin manusia, pengen dihormati, supaya apa? Supaya dapat ridho ilahi, ibadahnya ikhlas, bukan karena apa-apa, karena lillah kita. Nah ini amalan yang paling berat ini, ya, karena manusiawi pengen dihormati, ya manusiawi. Orang dihormati itu enak kok, ya. Dimuliakan itu enak, tapi itu jauh daripada ridho Allah. Itu baru satu tuh ya. Jadi wali abdal. Lalu wali abdal itu ada berapa sih? Al-abdalu arba'una rajulan isnani wa isruna bisyam. Jadi wali abdal itu ada 40 sedunia itu. Ya, ada 40 orang doang sedunia. Lalu isnani wa isruna bisyam, 12 itu ada di Syam, negeri Syam, Syria. Waduh, kita harus nyari ke sana nih, Pak. Tapi kan susah ciri-cirinya juga. Orang yang sederhana, orang yang nggak paham ini, nggak bakal ketahuan. Jadi isnani wa isruna, ya, isnani wa isruna 22 itu ada di negeri Syam, Syria. Lanjutnya wasamanya tansaro ada 18 fil Iraqi, di negeri Irak yang porak-porandan. Cari wali, ya, Syekh Abdul Qadir Jailani, itu kan di Irak. Tuh, jadi di Irak cuma ada berapa? 12. Negeri Syam ada 22. Coba Indonesia ada nggak? Nggak ada ternyata. Nggak ada Indonesia. Tapi wali abdal ya sebagai paku bumi. Nanti wali-wali yang lain ada. Wali ini kan ada. Ini khusus wali abdal, cuma ada di Irak dan negeri Syam. Nantinya ulama mata min wahidun abdallahu makanahu. Meninggal satu, langsung Allah ganti satu. Jadi tetap 40. Ya. Mbak meninggal nih, ketahuan orang banyak, diganti lagi nanti. Siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala, sama enggak tahu. Sebagai paku bumi. Karena yang mengetahui wali adalah hanyalah wali. Ya, makanya pernah Habib Lutfi itu ngasih tahu, oh di daerah situ tuh ada namanya wali yang sudah dimakamkan di situ kubur. Kita
Tiba-tiba apa? Tanah itu merendung deh, merendung lagi. Ini kisah nyata. Karena tanah itu mau dibangun pabrik, tiba-tiba asli, bukan. Akhirnya pada teliti, ternyata itu adalah makam wahid, Uyut Ambia. Sekarang sudah jadi tempat ziarah. Itu ketahuan yang baru sekarang. Ternyata diteliti, diistikharah sama ulama-ulama Banten, ternyata benar itu adalah suara. Artinya apa? Tidak boleh dibangun di situ. Bangun bukan boleh. Ada yang kecil-kecil, ternyata itu santri-santrinya. Ini berbicara wali. Jadi negeri Syam ada berapa? 22, di Irak ada 18. Dari total berapa? Maka ulama mata minkum wahidun abdallahu wa abdallahu makanan. Maka ketika meninggal satu saja Allah ganti. Lalu bagaimana faqubidu kulluhum fa indadzalika taqumusam. Kalau seandainya semua dimatikan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah, maka indadzalika taqumusam, maka kiamatlah bumi ini. Maka sekarang kenapa enggak kiamat? Masih ada wali yang 40 itu. Makanya alhamdulillah enggak kiamat-kiamat. Ya, baru ke banjir bandang, ya, baru ke angin. Tapi kalau sudah meninggal semua 40 itu, udah kiamat, pakunya sudah lepas, paku buminya. Ya, insyaallah kita lanjut, ya, kita lanjut pertemuan berikutnya. Ya, ini baru satu, ya, karena ada 6. Ya, jadi satu, seandainya tidak ada wali abdal, maka kiamat. Nanti selanjutnya, laulah sholihuna, kalau tidak ada orang soleh, apa yang terjadi? Insya Allah bulan November yang akan datang. Ya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya pada sehat walafiat. Tetaplah istiqomah, jangan berubah. Ya, dari sekarang rajin berjamaah, maka jangan berubah. Dari sekarang rajin ngaji, jangan berubah. Itu namanya istiqomah. Apapun di tanah halangan, biasanya semakin istiqomah semakin berat godaannya. Ketika berat harus sadar, oh ini tuh ujian saya. Nih lagi senang-senangnya haji, pasti nanti ada. Ya, Liga BRI mulai lagi. Nah, pasti keganggu lagi berjamaah. Ya, sekarang lagi libur dulu. Insya Allah Piala Dunia bulan apa? Ya, November. Nah, coba istiqomah ngaji. Ya, tapi kalau masih ngaji, itulah istiqomah. Nah, sekarang kan bisa siaran langsung banyak di YouTube, ya kan? Gitu. Jadi jangan terganggu. Ibadah, pokoknya hiburan. Tapi hiburan itu diatur hanya 3 jam dalam sehari. Hiburan itu boleh umat Islam, tapi hanya 3 jam dalam 24 jam. Terserah di jam mana saja itu hiburan, karena penting. Ya, itu hiburan tak sadar. Boleh dalam Islam namanya tadabbur. Ya, nonton TV kabar tadabbur. Oh, lihat yang pakai baju oranye. Oh, jangan sampai saya terjadi. Ya, kalau saya jadi polisi ke Polda Jatim, saya nggak bakalan itu jual sabu. Gitu. Oh, itu ada hikmah. Saya nggak bakalan jadi sambo. Ya, kenapa? Ya, jadi ada hikmahnya nonton TV. Ya, jadi ada hikmahnya nonton TV. Pasti kita mengambil pelajaran dan ya kita sempurnakan dengan sholawat kepada baginda Rasulullah. Salam. Salatullah Ha
Silah Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa terdahulu kami sekarang dan yang akan datang. Ampuni dosa-dosa tinggal sholat kami belum sempat mengqadainya. Ampuni dosa-dosa tinggal puasa Ramadan kami belum sempat mengqadainya. Ya Allah, karuniakan takdirkan kepada kami untuk bisa ziarah ke makam Rasulmu Muhammad Rasulullah SAW bisa sholat berjamaah di Madinah. Takdirkan kepada kami ya Allah, ya Rahman Rahim, ijabahlah doa kami, kabulkan hajat kami, hajat dunia dan akhirat kami. Ya Allah, kami kan akhir hidup kami akhir yang berkah, akhir yang manfaat, akhir yang husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Fadhil Qur'an subhanahu wa ta'ala bi'izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.